Atau kan gini. Oh, iya. Oke, udah gue record. Gas. Kreatif. Nah, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok I. Dengan anggota kelompok yang beranggotakan ada Majikir Faludin, Sultan Al Rido Putra, Daifullah Muhajir, Muhammad Robi Harahap, dan Farel Janitra. Oke, pertanyaan nomor 1. Mengapa kulit hasil rekayasa jaringan lebih baik daripada penggunaan kulit silikon? Next. Yang pertama, definisi kulit rekayasa jaringan. Kulit rekayasa jaringan merupakan kulit buatan yang diciptakan dengan menggunakan teknologi rekayasa jaringan. Nah, ini merupakan jenis kulit buatan yang dirancang untuk meniru penampilan juga fungsi kulit manusia asli. Kulit ini memiliki beberapa karakteristik khusus yang membuatnya menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan kulit silikon. Pertama, ini dalam konteks penggunaan pada robot. Nah, lalu ada keunggulan kulit rekayasa jaringan. Nah, keunggulannya ada beberapa keunggulan yang pertama ada penampilannya itu mirip dengan kulit asli. Nah, kulit rekayasa jaringan itu memiliki penampilan yang sangat mirip dengan kulit manusia asli, termasuk tekstur dan kerutan sehingga meningkatkan tingkat realisme dari robot itu sendiri. Yang kedua ada fungsi yang alami, yaitu kulit ini mampu dalam tanda kutip berkeringat, melakukan penyembuhan diri dan berfungsi seperti kulit alami lainnya yang membuat robot lebih adaptif dalam berbagai situasi. Yang ketiga ada kemampuan menyesuaikan diri, di mana kulit elastis ini memungkinkan gerakan yang lebih alami pada robot ya dan mendukung fleksibilitas dalam interaksi. Lalu yang keempat ada potensi pengembangan teknologi rekayasa jaringan memungkinkan integrasi struktur fungsional tambahan seperti sensor, folikel rambut, kuku, dan kelenjar keringat untuk meningkatkan interaksi robot dengan lingkungannya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada kendala penggunaan kulit silikon, khususnya dalam robot. Ada beberapa, yaitu yang pertama, tampilannya itu kurang realistis, di mana kulit silikon seringkali tidak mencapai tingkat kemiripan yang diinginkan dengan kulit manusia, terutama dalam hal tekstur dan kerutan. Yang kedua, ada kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan gerakan kulit silikon ini, karena kulit silikon ini kurang elastis dibandingkan kulit rekayasa jaringan, sehingga ada kesulitan menyesuaikan diri dengan gerakan dinamis oleh robot itu sendiri. Yang ketiga, tidak memiliki fungsi alami, di mana kulit silikon ini umumnya tidak memiliki fungsi alami, seperti kemampuan berkeringat atau penyembuhan diri yang dimiliki oleh kulit rekayasa jaringan. Yang keempat, ada keterampilan khusus dalam pemasangan, di mana memerlukan keterampilan khusus untuk memasang kulit silikon secara efisien, yang melibatkan pemotongan dan penjahitan yang rumit. Oke, sekian saja untuk nomor 1. Bisa dilanjutkan untuk pertanyaan nomor 2. Baik, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan peranan dari biomaterial, sel progenitor, dan faktor tumbuh atau signaling faktor. Dalam artikel yang diberikan, apa saja yang menjadi faktor penyusun kulit buatan berdasarkan prinsip rekayasa jaringan. Boleh di next. Nah, jadi ada salah satunya adalah biomaterial. Jadi biomaterial adalah materi atau media yang digunakan untuk kerangka atau wadah untuk pertumbuhan sel dan jaringan. Ini biasanya berupa struktur scaffold yang memberikan dukungan fisik dan mikrolingkungan yang cocok untuk sel-sel tumbuh dan berfungsi. Selanjutnya. Nah, biomaterial sendiri mempunyai jenis-jenis di mana biomaterial itu terbagi ada dua, yaitu biomaterial alamiah dan buatan. Biomaterial ini yang alamiah berasal dari sumber alamiah, seperti tulang, kulit, atau kerangka tanaman. Contohnya adalah tulang yang digunakan dalam implantasi ortopedi. Lalu ada juga biomaterial buatan. Biomaterial ini dibuat oleh manusia dan seringkali terbuat dari logam, polimer, keramik, atau kombinasi dari bahan lain. Contohnya adalah implan jantung buatan seperti katup jantung buatan. Next. Nah, sifat-sifatnya sendiri dia harus memenuhi
beberapa kriteria seperti misalkan biokompatibilitas. Biomaterial harus bersifat biokompatibel, artinya tidak menimbulkan reaksi dan tidak merugikan saat berinteraksi dengan jaringan biologis. Lalu juga harus memiliki kekuatan dan kestabilan, di mana biomaterial harus memiliki kekuatan dan stabilitas yang sesuai dengan aplikasinya, terutama untuk implantasi. Lalu ada juga biodegradabilitas, di mana biomaterial dirancang untuk dapat terurai secara alami dalam tubuh seiring waktu, sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhannya. Boleh di next. Nah, lalu juga ada aplikasi biomaterial. Yang pertama seperti implan medis. Biomaterial digunakan dalam pembuatan implan medis seperti prostesis, implan, ortopedi, dan gigi palsu. Lalu juga pada perangkat medis, biasanya bahan ini digunakan dalam perangkat medis seperti katup jantung buatan, perangkat infus, dan alat diagnostik. Lalu ada juga regenerasi jaringan, di mana biomaterial digunakan untuk merangsang regenerasi jaringan, seperti perbaikan tulang atau pembentukan jaringan otot. Lalu juga dapat digunakan di sistem penghantaran obat. Biomaterial dapat digunakan dalam sistem penghantaran obat seperti nanoterapi atau implantasi berkelanjutan. Next. Nah, pengembangan biomaterial sendiri juga sudah banyak macamnya. Misalkan dari desain materialnya, proses pengembangan biomaterial melibatkan desain bahan yang sesuai dengan aplikasinya, termasuk pemilihan bahan dan struktur dari bahan kimianya. Lalu juga ada uji biokompatibilitas, di mana biomaterial harus diuji untuk memastikan bahwa mereka tidak menyebabkan reaksi dan tidak merugikan tubuh manusia. Dalam proses manufaktur, biomaterial juga melibatkan proses yang ketat untuk memastikan kualitas dan konsistensinya. Boleh di next. Nah, lalu ada juga sel progenitor. Sel progenitor ini adalah sel yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel dalam tubuh. Nah, mereka memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel-sel spesifik yang diperlukan untuk membentuk jaringan yang diinginkan. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari sel progenitor itu sendiri. Ya, sebenarnya bisa dibagi menjadi beberapa subbab. Ini sebenarnya materi cukup luas, tergantung pada potensinya untuk berkembang menjadi sel dewasa tertentu. Jadi ada beberapa subbab sel progenitor yang umum. Yang pertama itu ada sel induk pluripoten atau biasa disebut ESC, yang merupakan sel yang dapat berkembang menjadi semua jenis sel dewasa. ESC dapat diperoleh dari embrio manusia atau hewan, atau dapat diinduksi dari sel dewasa melalui proses yang disebut reprogramming, di mana fotonya itu ada di bagian kanan. Selanjutnya ada sel induk multipoten, atau biasa disingkat MSC, sel yang dapat berkembang menjadi berbagai jenis sel dewasa, tetapi tidak semuanya. MSC dapat ditemukan di berbagai jaringan dan organ tubuh. Contoh-contohnya itu termasuk sumsum tulang belakang, darah, dan juga kulit. Nah, terus ada yang namanya sel induk oligopoten, yang merupakan sel yang dapat berkembang menjadi beberapa jenis sel dewasa yang terkait. Sel induk oligopoten dapat ditemukan di berbagai jaringan dan organ tubuh, termasuk otak, otot, dan juga hati. Terus ada sel induk plenipoten, sel yang dapat berkembang menjadi satu jenis sel, makanya namanya unipoten. Sel induk unipoten dapat ditemukan di berbagai jaringan dan organ tubuh, termasuk sel darah merah, sel epitel, dan juga sel otot. Nah, terus dari jenis-jenis tadi itu mereka punya fungsinya masing-masing ya. Fungsi itu ada beberapa. Sini saya sebutin 3 aja. Ada pertumbuhan sel progenitor, yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan jaringan dan organ tubuh. Sel progenitor ini dapat membelah diri dan menghasilkan sel progenitor baru, yang kemudian dapat berdiferensiasi menjadi sel dewasa yang diperlukan untuk pertumbuhan dan juga perkembangan. Terus ada perbaikan sel progenitor atau regenerasi, berperan penting dalam perbaikan jaringan dan organ yang rusak. Sel progenitor dapat bermigrasi ke area jaringan yang rusak dan berdiferensiasi menjadi sel dewasa yang diperlukan untuk perbaikan.
Terus yang terakhir, mirip-mirip sama yang di atas adalah regenerasi sel progenitor yang berperan penting dalam regenerasi jaringan dan organ yang hilang. Sel progenitor dapat berdiferensiasi menjadi sel dewasa yang diperlukan untuk menggantikan jaringan dan organ. Nah, terus yang terakhir itu ada faktor tumbuh atau sigma faktor. Nah, faktor tumbuh atau signaling faktor adalah molekul sinyal atau protein yang memainkan peran kunci dalam mengatur proliferasi, diferensiasi, dan juga migrasi sel atau perpindahan sel. Mereka berkomunikasi dengan sel-sel di sekitarnya dan memberikan sinyal untuk proses-proses tertentu. Ini ada gambarnya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab yang mungkin kalian punya gitu ya pertanyaannya. Apakah faktor pertumbuhan epidermis itu sendiri? EGF atau faktor pertumbuhan epidermis atau epidermis growth factor adalah protein yang mengikat sel-sel dalam badan untuk mengawal pertumbuhan. Jadi itu sebenarnya EGF bisa dibilang menginisiasi terjadinya pertumbuhan pada sel tubuh. Sering dilihat dengan banyaknya dalam air liur manusia, plasma darah, platelet, dan juga sel darah putih. Protein ini biasanya membantu mengekalkan tisu dalam mulut, esofagus, dan sistem pencernaan, serta rembesan lendir untuk melindungi daripada asid dan juga bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Apabila faktor pertumbuhan epidermis mengikat sel, kemudian terjadinya sintesis asid deoksiribonukleik atau DNA, berubah biokimia ini memicu peningkatan kalsium, glikogen, dan juga protein-protein lain. Nah, di manakah EGF menempel? EGF itu mengikat reseptor yang mempunyai bagian menonjol dari membran sel yang menyampaikan isyarat ke bagian lainnya. Tadi ada di gambarnya kalau misalkan ada suatu bagian yang menonjol. Nah, disitulah tempat EGF itu nempel buat menginisiasi terjadi pertumbuhan. Terus untuk apa EGF berdiri? EGF itu digunakan dalam pengobatan untuk mempercepat pemulihan luka dan juga memiliki banyak manfaat pada kulit, termasuk mengurangi kerutan, meningkatkan hidrasi, dan penjagaan pigmentasi. Makanya kalau misalkan kalian ke dermatologis itu biasanya ada namanya program EGF. Nah, lanjutkan teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Sultan Alwi Putra. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 3, yang mana adalah bioprinting merupakan salah satu terobosan baru untuk mencetak organ atau jaringan artifisial yang kompleks. Jelaskan prinsip kerja dan contoh produknya. Jadi di sini untuk menjawabnya, saya akan menjabarkan dulu sebenarnya apa sih itu bioprinting dari kepentingan dan tujuannya. Jadi simpelnya adalah bioprinting itu adalah teknologi manufaktur dengan menggunakan bioink sebagai sebuah substansi yang terdiri dari biomaterial alami atau sintesis yang dicampur dengan sel hidup. Selnya itu biasanya sel punca yang mana sel yang masih bisa berkembang jadi sel-sel yang lebih spesifik. Selanjutnya saya akan menyebutkan kepentingan bioprinting. Sebenarnya simpelnya bakal banyak banget kepentingan bioprinting. Contohnya ada customized medical treatment, pengurangan uji coba pada hewan, terus artificial organs. Tapi juga ada kepentingan bioprinting di berbagai sektor yang akan saya sebutkan. Contohnya itu kayak di bidang kesehatan dan medis. Jadi di bidang kesehatan dan medis itu kita bisa memanfaatkan bioprinting untuk menciptakan organ buatan, kayak transplantasi dan organ donor, terus pengembangan obat dan terapi kayak model jaringan manusia untuk coba obat, terus kayak perawatan luka, apalagi luka bakar dan luka-luka yang sulit untuk dicari penggantinya selnya. Terus buat penelitian ilmiah juga penting banget kayak penelitian kanker. Jadi bioprinting memungkinkan pencetakan model jaringan kanker yang memungkinkan para peneliti gitu untuk memahami lebih baik tentang penyakit ini. Selanjutnya juga misalnya di industri farmasi. Jadi di industri farmasi ini bioprinting berguna buat uji klinis. Contohnya itu kayak mencetak jaringan manusia untuk pengujian obat secara in vitro untuk mengurangi ketergantungan pada uji klinis manusia awal yang berisiko tinggi. Selanjutnya juga misalnya di bidang pendidikan dan pelatihan. Kayak di pelatihan medis itu bioprinting cocok untuk mencetak model organ dan jaringan untuk pelatihan dokter dan tenaga medis. Selanjutnya untuk industri kosmetik misalnya, itu bioprinting itu
penting banget untuk uji keamanan produk, kayak mencetak jaringan kulit untuk pengujian keamanan produk kosmetik. Terus selanjutnya juga di industri makanan, kayak kepentingan itu kayak untuk pengembangan makanan fungsional, kayak mencetak jaringan daging atau tanaman untuk mengembangkan makanan fungsional yang disebutkan dengan kebutuhan gizi individu. Selanjutnya, balik lagi ke tujuan bioprinting, ya pastinya untuk memberikan jaringan dan organ yang siap transplantasi, yang sistem kekebalan tubuh pasien akan mengenali sebagai diri sendiri. Jadi, eh, bioinknya sendiri nanti bakal menyesuaikan dengan sel manusia. Boleh dilanjut. Oke, tadi saya udah bahas dari dasar ilmiahnya. Sekarang saya akan membahas dari prinsip kerja dari bioprinting itu sendiri. Bioprinting itu sendiri, prinsip kerjanya itu pada dasarnya ada 3. Dari sebelum bioprinting yang disebut pra-bioprinting, bagian bioprintingnya, dan pasca bioprintingnya. Jadi di pra-bioprinting ini tuh kayak pembuatan file digital untuk printer membaca. Jadi pas bagian ini, pada tahap ini, file-filenya seringkali didasarkan pada pemindaian CT dan MRI. Pokoknya di ini melibatkan pemilihan jenis sel, bahan bioinknya kayak gimana, yang bisa menyesuaikan dengan sel manusia, selanjutnya juga faktor pertemuan yang diperlukan untuk mencetak struktur jaringan. Di pre-bioprinting sendiri juga melibatkan pengembangan desain digital yang akurat dari struktur yang akan dicetak. Di sini desainnya menggunakan CAD. Selanjutnya pada tahap bioprinting ini tuh tahap pencetaknya. Jadi tahap ini menggunakan bioink yang mengandung sel punca ke dalam cartridge dan memilih salah satu atau beberapa print head. Pengembangan berbagai jenis jaringan juga memerlukan penggunaan sel, bioink, dan peralatan yang berbeda. Pada printer biologis ini, kita nyebutnya printer biologis pada bioprinting, menggunakan lapisan demi lapisan bahan untuk membuat struktur jaringan hidup, kayak organ atau tulang, atau nanti kayak telinga yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, pokoknya tujuan utamanya untuk menciptakan organ buatan atau jaringan tubuh manusia yang bisa digunakan untuk transplantasi dan kepentingan medis. Selanjutnya nih, setelah bioprinting juga masih ada tahapnya, yaitu namanya pasca bioprinting. Nah, sebagian besar struktur di crosslink untuk menjadi stabil sepenuhnya. Uh, setelah bioprinting itu kayak perawatan bioprintingnya itu sendiri. Kayak misalnya ada proses crosslinking yang dilakukan untuk merawat konstruksi dengan larutan ionik atau cahaya UV. Biar berkembang dan bisa menyesuaikan dari bioinknya tersebut ke sel manusia yang ada, yang diaplikasiin. Selanjutnya, konstruksi yang diisi sel ditempatkan gitu di dalam inkubator yang diinkubasi. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh produknya, body part. Yang di sini saya jelaskan itu ada telinga gitu. Di sini bisa dilihat, di sini ada di COM formatnya, ada STL format dan text based command list. Jadi di bagian pre-bioprintingnya itu bagian tubuhnya dipindai menggunakan CT atau computed tomography. Nah, di sini juga dicantumin gitu parameter-parameter untuk pencetakan secara biologinya. Kayak misalnya suhu yang diperlukan, tekanan yang dibutuhkan, terus penyesuaian spesifikasi 3D modelnya. Terus di bagian bioprintingnya di sini bisa kita lihat lagi proses pencetakan gitu, pakai printernya di sini bisa lihat. Ini tuh kayak pemuatan bioink ke dalam kartrinya gitu. Proses bioprinting juga di sini melibatkan penyemprotan bioink dari selapis demi selapis terus dan melakukan proses cross linking untuk merawat struktur tersebut. Selanjutnya di telinga ini juga pas bioprinting strukturnya itu dicetak kemudian ditempatkan di inkubator buat menjaga agar sesuai suhu dan tekanan yang dibutuhkan buat jadi benar-benar organ artifisial. Nah, setelah struktur mencapai tahap perkembangan tertentu, uji biokompatibilitas dilakukan buat memastikan bahwa jaringan ini nggak akan menimbulkan reaksi imun yang negatif demi keselamatan manusia yang ditransplantasiin tersebut atau didonorin atau makhluk yang akan menggunakan part-part bioprinting tersebut. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mujib Rivaludin atau biasa dipanggil Rival. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu contoh produk rekayasa jaringan yang telah dimanfaatkan manusia selain dari kulit robot. Oke, jadi di sini saya memilih 3 saja. Oke, yang pertama itu ada tulang rawan. Nah, jadi tulang rawan itu bisa kita
jadikan sebagai pemanfaatan rekayasa jaringan. Oke, jadi tulang rawan itu yaitu proses penciptaan atau pemulihan jaringan tulang rawan pembuatan dalam konteks medis atau penelitian. Nah, jadi cara kerjanya itu kayak gimana sih? Nah, pertama itu kita harus memilih sumber sel yang akan digunakan untuk menciptakan jaringan tulang rawan. Nah, yang kedua, setelah sel-sel yang tadi kita pilih, itu terus kita tanamkan di dalam lab dalam kondisi yang terkontrol. Yang ketiga, di sini kita harus ditempatkan dalam suatu struktur 3 dimensi yang mendukung pertumbuhan dan diferensiasi. Yang keempat, di sini sel-sel yang ditanamkan kemudian diberikan sinyal dan lingkungan yang mendukung diferensiasi menjadi sel-sel tulang rawan. Yang kelima, di sini jaringan tulang rawan buatan yang telah terbentuk dan sudah dimasukin ke dalam lab itu harus diuji dan dianalisis untuk memastikan bahwa mereka memiliki karakteristik yang sesuai dengan jaringan tulang rawan asli. Yang keenam atau yang terakhir untuk langkah-langkahnya yaitu jaringan tulang rawan buatan yang berhasil dikembangkan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk penelitian ilmiah, pengujian obat-obatan, atau dalam prosedur medis seperti transplantasi tulang rawan atau perbaikan jaringan rusak. Nah, bisa lihat di sini tulang rawannya. Oke, yang kedua, di sini ada mukosa mulut. Nah, mukosa mulut ini bisa dijadikan sebagai pemanfaatan rekayasa jaringan juga. Nah, rekayasa jaringan mukosa mulut ini merupakan suatu bidang penelitian yang bertujuan untuk menciptakan jaringan mukosa mulut buatan yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi medis atau kedokteran gigi. Nah, jadi cara pembuatannya itu yang pertama kita seperti tadi tulang rawan, yaitu kita harus memilih sumber sel yang akan digunakan untuk menciptakan mukosa mulut buatan. Lalu yang kedua, di sini sel-sel yang dipilih kemudian dikultur dalam kondisi laboratorium yang terkontrol. Ini sama aja sih seperti yang mukosa mulut ya. Yang tulang rawan. Nah, yang ketiga di sini ada mukosa mulut buatan yang telah terbentuk harus dianalisis dan diuji untuk memastikan bahwa mereka memiliki struktur dan fungsi yang sesuai dengan mukosa mulut manusia. Nah, keempat di sini untuk langkah-langkah yang terakhir yaitu setelah berhasil diciptakan itu dan divalidasi ya, itu dapat digunakan dalam berbagai aplikasi medis atau kedokteran gigi. Oke, yang ketiga di sini sebagai contoh rekayasa jaringan saya, di sini saya milih impan pembuluh darah. Nah, jadi implan pembuluh darah itu juga bisa dijadikan sebagai pemanfaatan rekayasa jaringan oleh manusia ya. Nah, jadi perangkat medis yang digunakan untuk menggantikan atau memperbaiki pembuluh darah yang rusak atau tersumbat di dalam tubuh manusia. Nah, jadi itu langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus memilih bahan-bahan juga yang sesuai. Ini seperti mukosa mulut dan juga tulang rawan tadi. Nah, bahan umum yang digunakan tuh biasanya diambil dari pasien sendiri atau autograf antara vena atau arteri dari donor lain, atau material buatan seperti protesis vaskular yang terbuat dari polimer atau logam. Yang kedua, di sini bahan implan kemudian dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan untuk menggantikan atau memperbaiki bagian pembuluh darah yang rusak. Nah, jadi kita potong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan saja. Lalu yang ketiga di sini atau yang terakhir, bahan implan yang telah dipersiapkan lokasi selesai, implantasi dilakukan. Nah, bahan graf yang dijahit atau dihubungkan ke pembuluh darah yang ada di benang khusus yang tahan lama, itu bakalan kita implan, terus kita implementasikan ke tubuh manusianya. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.